Wa qad qila inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashfaq ila jannatil akhirah wa hiya ma'rifatullahi ta'ala. Sesungguhnya di dalam dunia ini ada surga. Dalam dunia ini ada surga. Wa qad qila, dan dikatakan orang, sesungguhnya di dalam dunia ini ada surga. Barang siapa yang masuk ke surga itu tidak ingin lagi akan surga akhirat, yaitu apa dia? Ma'rifatullah. Orang yang sudah ma'rifatullah nih tak ada cita-cita yang untuk surga. Kita hanya setiap hari berdoa, ya Allah kasih aku surga. Setiap hari, siang malam. Orang yang sudah sampai kepada ma'rifatullah itu doa mereka tidak begitu. Mereka itu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bahkan macam menantang mereka itu. Macam menantang dalam doanya, bila aku ibadah karena surgamu, jauhkan. Atau takut nerakamu, masukkan aku. Tapi aku ibadah bukan karena surgamu, bukan karena nerakamu, karena al-hub, karena cintaku kepadamu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ta'arrafa ila man sya'a min ibadihi faja'alahu 'arifan bi rabbih wa khaliqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu 'ibadihi sallallahu wasallam ala man jaa birisalatihi wa ahkamihi sayyidina wa maulana Muhammadin attali ahbabihi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'i, amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan para khalifah, para asatiz, para alim ulama, para muallim, serta hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul khamisah wa sab'un min al-hikamil ataiyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-75 dari al-hikam al-ataiyah telah berkata Imam Ahmad ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Kata beliau, mal arifu
man idza asyara wajada al-haqqa aqraba ilayhi min isyaratihi balil arif man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi wa intiwaihi fi syuhudi. Bukanlah orang yang arif orang yang apabila mengisyaratkan maka dia mendapatkan akan Allah lebih dekat kepadanya daripada isyarat itu. Bahkan orang yang arif itu balil arif man la isyarata lahu, bahkan orang yang arif itu adalah orang yang tidak ada isyarat baginya li fanaih, karena fananya dia pada wujud Allah dan terhapusnya dia pada menyaksikan Allah. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-75. Maksudnya adalah, hadirin sekalian, laisal ariful kamil man idza asyara ila syai'in wajada Allah aqraba ilaihi min isyaratihi bi an kana Allah hadiran ma'ahu lam yaghib anhu bal huwa mulahizuhu fi isyaratihi aqraba ilaihi minha. Balil ariful kamil man idza asyara la yash'uru wa la yashhadu isyaratahu li'annahu ghaibun an ru'yati nafsihi fi syuhurillahi ta'ala, li'annahu ghaibun an ru'yati nafsihi fi syuhurillahi ta'ala. Bukan orang arif yang sempurna, laisal ariful kamil. Itu dia, bukan orang arif yang sempurna, karena orang arif ini dia ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Orang arif ini, orang yang kenal Allah, orang yang sudah sampai kepada Allah itu, dia ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang arif permulaan, ada orang arif pertengahan, dan ada orang arif yang sempurna. Atau orang arif yang masih dalam peringkat bidayah namanya, pemula pertama. Yang kedua pada peringkat wusta, pertengahan. Dan ada orang arif yang sudah sampai ke puncaknya, sampai ke ujungnya. Jadi hadirin sekalian, bukanlah orang arif yang sempurna itu orang yang apabila mengisyaratkan kepada sesuatu, dia merasakan Allah itu lebih dekat kepadanya daripada isyarat itu. Artinya begini, orang arif yang belum sempurna itu, ya, yang masih pada peringkat permulaan, bidayah, orang ini merasakan keadaan Allah itu dekat kepadanya dari segala sesuatu. Ya, dia merasakan Allah itu dekat kepadanya, dekat pada dirinya itu dari segala sesuatu. Ini namanya orang arif permulaan, bukan arif yang sempurna. Bi an kana Allah hadiran ma'ahu, dengan bahwa Allah hadir besertanya, tidak hilang Allah daripadanya, bahkan dia menyaksikan Allah pada isyaratnya itu lebih dekat kepadanya daripada isyarat itu sendiri. Ini namanya arif permulaan, ya, ini arif permulaan. Jadi dia merasakan Allah itu lebih dekat, sangat dekat dengan dirinya, lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Hadirin sekalian,
Jadi kenapa hamba yang seperti ini, hamba yang sudah merasakan Allah itu dekat pada dirinya dari segala sesuatu, disebut orang arif yang belum sempurna, laisal ariful kamil. Padahal ini sudah hebat ini. Bahasa kita ini mantap sudah mantap. Hamba ini merasakan Allah itu dekat dengan dirinya, lebih dekat dari urat lehernya dari segala sesuatu. Jadi kalau kita yang hadir nih dapat merasakan demikian, kita dapat merasakan bahwa Allah itu paling dekat, ini sudah luar biasa. Tapi oleh orang arifin, golongan orang arifin, orang-orang yang kenal dengan Allah, yang sudah sampai dengan Allah, ini masih permulaan orang arif. Laisal ariful kamil. Jadi kenapa dikatakan orang yang sudah merasakan Allah itu dekat dengan dirinya, bahkan lebih dekat dengan urat lehernya itu, belum dikatakan sempurna? Karena dia masih menganggap ada sesuatu selain Allah. Apa buktinya? Karena dia menganggap merasakan Allah itu dekat dari segala sesuatu. Ada Allah, ada sesuatu, ada dirinya. Banyak rasa. Inilah arif permulaan. Ya, ini arif permulaan. Jadi banyak rasanya. Walaupun ini sudah hebat, sudah mantap, tapi dia dikatakan bidayah, permulaan pertama. Belum lagi. Ya. Orang yang sudah sampai ke tahap ini, hadirin sekalian, sudah nampak sifat-sifat mulia pada dirinya itu. Dia tidak mau lagi berbuat mungkar dengan sengaja. Kenapa? Karena dia merasa Allah dekat dengan dirinya. Orang-orang seperti ini yang merasakan Allah itu dekat dengan dirinya, lebih dekat dari segala sesuatu, hatinya selalu bersih dari sifat-sifat tercela. Orang seperti ini tutur katanya teratur, mulutnya dijaga penuh dengan kehati-hatian, pendengarannya penuh dengan kehati-hatian, tangannya, langkahnya, semuanya diatur dan penuh dengan kehati-hatian. Ini orang yang sudah sampai ke tahap ini karena dia sudah merasa Allah itu dekat dengan dirinya. Jadi kalau begitu, kenapa orang berbuat mungkar? Kenapa ada orang menyombongkan dirinya? Kenapa orang berbuat riya dan penyakit-penyakit hati yang lainnya? Karena dia tidak merasakan dekatnya Allah itu. Kita rasalah diri kita. Ya. Kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, berarti sudah tidak ada lagi pada diri kita sifat-sifat tercela, akhlak-akhlak yang buruk sudah pergi dari diri kita itu. Balil ariful kamil man idza asyara wala yash'uru wala yashhadu isyaratahu li'annahu ghaibun ar-ru'yati nafsihi fi syuhurillahi ta'ala. Bahkan orang arif yang sempurna itu, balil ariful kamil, tadi laisal ariful kamil, tadi bukan yang sempurna, sekarang bahkan orang arif yang sempurna itu, yang berada di puncak ma'rifat itu, hadirin sekalian, ialah orang yang apabila dia mengisyaratkan kepada sesuatu, dia tidak merasa, tidak menyaksikan isyaratnya itu sendiri, karena dia hilang daripada melihat dirinya dalam musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang arif yang benar-benar di puncak ma'rifat, dia tidak melihat lagi, tidak merasa lagi ada sesuatu selain Allah. Itulah al-ariful kamil. Selalu merasa yang lain lagi, tidak merasa yang lain lagi selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasakan adanya dirinya sendiri. Itulah dia al-ariful kamil. Jadi begini, tingkat keimanan seorang hamba itu kan berbeda-beda, ada juga peringkat-peringkatnya.
Ya, terhadap Allah itu kan beragam. Nah, keimanan seorang itu terhadap Allah kan beragam dia. Ada keimanan seseorang itu dirangsang oleh sesuatu, ibrah, isyarat, rumus di luar dirinya. Ada orang beriman setelah melihat mukjizat para rasul, itu cerita dulu. Beriman setelah melihat mukjizat para rasul. Ada juga orang takjub pada keajaiban-keajaiban dunia, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semisal contohnya dilihatnya kalimat Allah pada gumpalan atau gumpalan awan itu, dilihatnya takjub dia. Ya, mungkin dalam video-video itu yang di-share oleh orang, keajaiban-keajaiban dunia, kalimat Allah ya pada haiwan, pada batu dan lain-lain, takjub dia. Mereka yang merasa dekat dengan Allah karena keajaiban dunia dan kuasa Allah lainnya, itu bukan termasuk kategori arif billah yang sempurna, karena keimanan mereka masih dirangsang oleh fenomena selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi udah hebat lah itu. Tapi rangsangannya dirangsang oleh fenomena selain Allah Subhanahu wa taala. Al-arif billah yang kamil itu adalah orang yang tidak memerlukan isyarat. Ingat itu tuan-tuan sekalian. Dia tidak memerlukan isyarat sama sekali. Karena ianya ialah melebur di dalam wujud Allah dan tersembunyi pada penyaksiannya, sehingga makhluk itu lenyap di matanya itu. Tak ada lagi. Yang ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isyarat itu menandai adanya jarak dan antara isyarat itu. Isyarat itu kerap kali disertai dengan alasan, bukti dan atau argumentasi. Ada orang beriman kepada Allah setelah mengetahui alasan, bukti atau argumentasi. Ada seperti itu. Sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat memahami bahwa semakin banyak alasan, semakin banyak bukti atau argumentasi yang diperlukan untuk beriman, tanda seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Yazid pernah berkata, Abu Yazid Al-Bustami, mereka yang paling jauh dari Allah adalah mereka yang paling banyak isyarat atas Allah. Untuk al-arif billah yang kamil, orang arif billah yang sempurna itu, isyarat tidak diperlukan karena mereka tidak berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengarkan, isyarat itu diperlukan bagi seorang pesuluk. Orang suluk memerlukan isyarat-isyarat itu. Makanya dalam pengkhabaran itu berkabarlah elok-elok. Saya ingin masuk ke memberikan satu analogi, mungkin agak berbeda tentang arif ini, arif permulaan dan arif yang sempurna. Saya ingin masuk sedikit saja kepada ilmu tauhid. Ini perbedaan antara orang yang punya ma'rifat tinggi dan orang awam pula seperti kita nih. Tentang dalil contohnya. Orang awam macam kita nih lah, mengambil baharu sebagai dalil ada atau tidak adanya Allah itu. Baharu itu adalah selain Allah. Allah itu qadim. Selain Allah itu namanya baharu. Ya, yang hancur, yang binasa. Jadi orang awam itu dia mengambil baharu sebagai dalil ada atau tidak adanya Allah. Tetapi orang yang punya maqam ma'rifat yang tinggi, hadirin sekalian, dia tidak mengambil alam sebagai dalil akan adanya Allah, justru sebaliknya. Mereka menjadikan Allah dalil adanya alam. Kita ini menjadikan alam sebagai dalil adanya Allah. Itu berbeda dia. Orang arif ini menjadikan alam ini, menjadikan Allah sebagai dalil adanya alam.
sementara kita menjadikan alam sebagai dalil adanya Allah. Ada dalil, ada alam, madlul yang didalilkan. Itu berbeda jauh. Oleh karena itu, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali, bagi golongan kami, tidak perlu ada bukti, tidak perlu ada dalil bukti akan adanya Allah. Tidak perlu. Kenapa? Kami sudah menengok Allah tuh. Adakah Allah itu gaib sehingga kita terpaksa mengambil makhluk akan adanya Allah? Nampaknya begitu. Artinya pada hati kita Allah itu gaib. Kenapa? Karena kita perlu dalil. Karena kita perlu dalil, karena kita tidak kenal Allah, karena kita tidak pernah sampai kepada Allah. Tuan-tuan yang belum pernah sampai ke Besilam kan memerlukan dalil, tuan-tuan. Yang dari Medan, yang dari Binjai, kan perlu dalil, tanda. Ya, tanda apa saja, atau bertanya kepada orang, mana Besilam? Tapi tuan-tuan yang sudah berulang kali ke Besilam tidak perlu dalil. Pojamato pun bisa sampai ke Besilam. Kita datang ke rumah orang, assalamualaikum. Tuan rumah, alaikumussalam. Di hadapan kita dia menjawab salam kita, alaikumussalam. Adakah kita perlu dalil bahwa di rumah ini ada atau tidak orang? Tidak perlu dalil, karena tuan rumah sudah ada di hadapan kita. Tapi kalau kita ucapkan salam, tidak ada sahutan, kita akan cari dalil. Sandal, sepatunya ada tidak nih? Atau di rumah itu lampunya padam atau marak, mobilnya digerasi atau tidak, ada atau tidak. Kita mencari dalil, membuktikan orang di dalam ini ada atau tidak. Nah, ya. Nah, sekarang kita kembali kepada arif billah tadi. Ya. Falil arif salasu halah. Al-ula at-tafriqah bi an yashhad al-ashya' lillahi wa yashhad Allah aqraba ilahi min kulli syai'. Al-arif itu salas halah. Jadi orang arif itu ada 3 keadaannya. Pertama, orang yang menyaksikan sesuatu itu milik Allah, dan dia menyaksikan Allah itu sangat dekat kepada sesuatu itu, lebih dekat dari dirinya. Yang paling dekat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sudah sampaikan pada peringkat pertama, bidayah. Ya. Kenapa dikatakan bidayah? Kita sudah sampaikan juga bahwa dia masih merasa ada dirinya, masih merasa ada sesuatu, masih merasa ada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi banyak rasa. Walaupun itu suatu yang sangat hebat. Kita nih tuan-tuan, kalau kita sampai pada peringkat itu, luar biasa kita nih. Tahapan wiridnya itu. Tentu banyak wiridnya itu. Dalam surah Al-Fatihah diisyaratkan oleh Allah, iyyaka na'bud. Ini namanya maqam tafriqah. Ya, makamnya orang pada peringkat pertama itu namanya tafriqah. Hanya kepada engkau kami menyembah. Jadi ada kami, ada engkau, ada sembah banyak. Jadi kalau kita menyaksikan bahwa segala sesuatu milik Allah, dan kita menyaksikan bahwa Allah sangat dekat kepada pemiliknya, lebih dekat dari segala sesuatu, itu adalah arif permulaan. Ya. As-saniyah al-jam. Yang kedua namanya jama'. Bi an yashhadal asya'a billah, bahwa dia menyaksikan sesuatu itu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut dalam surah Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Merasa diri ada, ya tuan-tuan sekalian, merasa diri ada, tapi tidak ada daya upaya. Ya, tidak ada daya upaya. Ini orang arif tingkat kedua. Jadi tidak terlepas. Tidak terlepas ini lebih hebat dari dekat. Dekat itu relatif. Dekat itu relatif. Tapi kalau menyaksikan sesuatu itu tidak terlepas dari Allah dalam penyaksiannya, ini lebih hebat dari dekat tadi.
Yang tadi dekat saja, ini tidak terlepas. Ya, contoh batu, contohnya batu. Kalau kita menyaksikan, kita melihat batu, kita pandang bahwa batu itu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Dari kudrah Allah, dari iradahnya Allah, dari samaknya Allah, dari basarnya Allah, dari kalamnya Allah. Itu tidak terlepas. Begitu besarnya alam ini, yang kecil, yang besar, semuanya tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walau sedetik jua pun, penglihatan Allah tidak terpejam sedetik jua pun, pendengaran Allah tidak akan terlewat sedetik jua pun. Makanya kalau melihat sesuatu, maka sesuatu itu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makam yang kedua, ya, arif yang kedua. Jadi hadirin sekalian, kita melihat sesuatu, kita ingat kepada Allah. Ya, dirasa-rasalah. Kita melihat sesuatu, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mampu seperti ini, kita sudah orang arif di tingkat kedua, lebih hebat dari yang pertama. As-salisah, yang ketiga adalah hiyal akmal wal atam, yang paling sempurna disebut dengan jam'ul jama'. Ya, jam'ul jama'. Bagaimana jam'ul jama' ini? Bi alla yashhad illa illallah. Dia tidak lagi melihat sesuatu itu, yang dilihatnya adalah pencipta segala sesuatu itu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum dia melihat bahwa itu apa, sebelum melihatnya, dia sudah lebih dahulu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dia menentukan ini yang besar atau kecil, putih, hitam, dan lain-lainnya, dia terlebih dahulu ingat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini luar biasa. Namanya jam'ul jama', kedudukan, dan inilah kedudukan yang paling tinggi. Namanya jam'ul jama'. Ma'rifat kepada Allah itu merupakan kedudukan yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada manusia di alam ini. Ya, tidak ada titel, tidak ada jabatan apapun yang melebihi ma'rifat ini. Inilah yang paling hebat. Semalam pun kita ada bicara tentang ma'rifatnya Nabi Musa alaihissalam, ya, di Gunung Tursina, di Bukit Tursina itu. Jiwa yang suci itu, jiwa Nabi Musa yang suci, ya, dipenuhi dengan cinta kepada Allah, al-hubbul ilahi, karena cinta yang tak tertahankan, sehingga Nabi Musa meminta sesuatu pada Allah supaya makrifat lebih sempurna. Kata beliau, qala rabbi arini anzur ilaika, wahai Tuhanku, perlihatkan zatmu supaya aku melihatmu. Berikan kekuatan pada pandanganku, berikan kekuatan pada pendengaranku dan rasaku, supaya aku sanggup melihat tajallimu itu, ya Allah. Wah, itu Nabi Musa, al-hubbul ilahi, tak tahan dia ingin kepada makrifat yang paling tinggi, minta yang lebih hebat lagi, melihat Allah zatnya. Dan itu sudah kita bicarakan semalam, ya, al-hubbul ilahi. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, titel jabatan yang paling hebat adalah ma'rifatullah. Dan orang sedikit sekali yang ingin mencapai derajat itu. Macam orang ingin menjadi presiden, kan tidak semua orang. Saya rasa di sini pun tak ada yang ingin bercita-cita jadi presiden. Rasanya lah, ya, rasanya. Qala al-Qutbul Habib Abu Bakar al-Adani al-Idrus, man arafa Allah sawfa lahul aish wa tabat lahul haya. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, walaupun ma'rifat tingkat pertama, orang yang duduk di situ sudah mempunyai kehidupan yang nikmat dan kehidupan yang bahagia. Orang yang bahagia dengan harta itu kecil, tak ada arti apa-apa itu, tuan-tuan.
Orang yang bahagia dengan harta nih itu tak ada arti apa-apa. Kenapa? Harta itu habis. Orang yang bahagia dengan jabatan juga tidak ada artinya. Kenapa? Jabatan itu juga habis. Kalau kita tidak mati, jabatan itu yang mati. Ya, jabatan itu dan sebaliknya. Waqad qila inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashfaq ila jannatil akhirah wa hiya ma'rifatullahi ta'ala. Sesungguhnya di dalam dunia ini ada surga. Dalam dunia ini ada surga. Waqad qila, dan dikatakan orang, sesungguhnya di dalam dunia ini ada surga. Barang siapa yang masuk ke surga itu tidak ingin lagi akan surga akhirat. Yaitu apa dia? Ma'rifatullah. Orang yang sudah ma'rifatullah nih tak ada cita-cita yang untuk surga. Kita hanya setiap hari berdoa, ya Allah kasih aku surga. Setiap hari, siang malam. Orang yang sudah sampai kepada ma'rifatullah itu doa mereka tidak begitu. Mereka itu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bahkan macam menantang mereka itu. Macam menantang dalam doanya, bila aku ibadah karena surgamu, jauhkan. Atau takut nerakamu, masukkan aku. Tapi aku ibadah bukan karena surgamu, bukan karena nerakamu. Karena al-hub, karena cintaku kepadamu. Wah, ya orang kalau sudah sampai ma'rifat tinggi itu begitu doanya. Nah, kita rasa-rasalah doa kita. Sebagai bukti kita ini orang arif atau tidak. Ya. Kalau masih minta kesehatan, minta panjang umur, minta ini, minta itu, mudahkan ini, mudahkan itu, itu orang awam. Orang awam begitu dia. Salah? Tidak salah. Berperingkat-peringkat. Lama-lama nanti berubah permintaan nanti itu. Wala budda liman arada ma'rifatullah min ta'allumil ilmin nafi'i alladhi yuaddi bihi al-ibadat wa ya'rifu bihi sifatin nafsil batinah wa yuqaddimu qabla al-jam' ma'rifata aqidati ahli sunnah wal jamaah liya'rifa bihi ma yajibu lillahi wa ma yastahilu wa ma yajuzu wal malaikatihi wa rusulihi wal liyaslama min at-tasawurat al-fasidah. Orang yang ingin, yang hendak ma'rifat, kan begitu dia di ujung kita ini, di ujung pembicaraan ini. Orang yang ingin mencapai ma'rifat itu artinya dia punya cita-cita yang tinggi, yang tinggi, himmah yang tinggi. Maka bagaimana caranya? Maka tidak boleh, tidak mesti belajar dahulu ilmu yang bermanfaat, yang bisa dia menunaikan dengan ibadah. Belajar fikih supaya sembahyangnya sah, supaya hajinya sah, supaya puasanya sah, dan ibadah lainnya, amal ibadah itu sah, dan lain-lain. Pelajari dulu fikih. Kemudian setelah itu belajar lagi ilmu-ilmu sifat nafsu batin, penyakit-penyakit hati. Belajar ilmu batin untuk mengenali diri. Aku ini sombongkah, riakah, dan lain-lainnya. Kalau ia ganti dengan sifat terpuji dan lain-lainnya. Ya. Kalau aku hubbud dunia, diganti dengan zuhud. Maka pelajari ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan batin atau hati. Namun hadirin sekalian, sebelumnya terlebih dahulu dia mempelajari mengenai akidah aswajah ahli sunnah wal jamaah. Apa-apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang boleh bagi malaikat, bagi rasul, supaya kita selamat dari menggambarkan yang rusak, minat tasawurat al-fasidah. Itu penting belajar ilmu tauhid nih. Dulu kita sempat belajar sedikit ilmu tauhid itu supaya kita tidak menggambarkan Allah itu berupa. Jangan kita menjadi orang-orang golongan mujassimah yang mengiktikadkan bahwa Allah itu berjisim. Allah tidak bertempat. Ya. Jadi pelajari dulu ilmu 50 akidah itu, ada ilmu 50 akidah itu. Jadi oleh karena yang demikian, jalannya para penghulu sufi dulu itu hadirin sekalian dibina atas menuntut ilmu dan perbanyak zikir dengan hati yang hadir. Ya begitu dia. Untuk mencapai ma'rifat begitu dia syaratnya. Dipelajari ilmu,
ya diamalkan, ditambahi zikir dengan hadirnya hati. Wa kanat bihadhil i'tibar ashalat turuq wa aqrabaha fil usul ila ma'rifatillahi ta'ala. Maka adalah ini i'tibar, tarik sadah sufiyah tadi, paling mudah jalannya, paling dekat sampai kepada ma'rifatullah. Ya, belajar fikih, belajar tasawuf, dan belajar ilmu akidah, tauhid. Kalau tak belajar itu tak sampai dia. Ya, macam kaifiat 10 itu, menghadap kepada zat Allah. Kita tidak tahu zat Allah, kita tahu zat Allah melalui sifat Allah. Sifat 20 terkumpul dalam sifat ma'ani. Yang 7 itu, dari itulah kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari itu dulu. Wa qad qila kun minal arifin. Ya. Kun minal arifin. Sungguh dikatakan orang, waqad qila kun minal arifin, jadilah kamu termasuk orang yang ma'rifat walaupun yang paling rendah. Tadi sudah ada syaratnya, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar ilmu tauhid, akidah. Kun minal arifin, jadilah kamu termasuk orang yang ma'rifat walaupun yang paling rendah permulaan. Wa illa fakum mimman salaka maslakahum, jika tidak, jadilah kamu termasuk orang yang menjalani jalan mereka. Kalau tak bisa, ikuti jalan mereka itu. Mimman salaka maslakahum. Wa illa fakun mimman ahabbahum, jika tidak juga, ya tidak bisa menuruti jalan-jalan mereka, jadilah engkau orang yang cinta pada mereka. Itu dia. Ini tuan-tuan mesti tahu, orang-orang Sulu ini mereka sedang menuju ke sana. Ya, jangan dipandang ya sebelah mata. Ya. Jadi fakun mimman ahabbahum, jika tidak bisa menuruti jalan-jalan mereka, jadilah engkau orang yang cinta pada mereka. Macam mana cara mewujudkannya? Cinta pada mereka ni, oh banyak caranya, ya banyak caranya tuan-tuan. Kalau mau datang ke Nosah ni, singgah sekejap di apa ni, di rumah suluk, hantarkan seloyang 2 layang kuih talam. Itu dia sedekah pada orang yang menuju jalan Allah ni. Tak sempat buat kuih talam, belikan kacang goreng 1 bungkus, hantarkan, kasih sama Khalifah Abdul Malik. Tolong tuan, kasih sama mereka tu. Itu berpahala. Mereka sedang menjalani jalan itu, diberikan mereka, menggembirakan mereka ni, itu berpahala. Kasih itu. Apa boleh? Ya, apa yang bisa diberi, berilah. Datang sekejap. Itu biasanya siang itu dia habis zuhur tu makanlah orang tu. Ya kan? Supaya tambahannya. Wa illa fakum mimman ahabbahum, jadilah engkau orang yang cinta pada mereka. Wa illa fakum mimman saddaqahum, jika tidak, jadilah engkau termasuk orang yang mempercayai mereka. Jangan bercakap ini itu segala macamnya. Kalau tidak, jadilah engkau termasuk orang yang percaya mereka. Wala takun khamisatan fatuhram min barakatihim wa syafaatihim, jangan engkau jadi yang kelima, maka engkau tertegah dari barakah mereka, tertegah dari syafaat mereka. Ya, jangan coba-coba. Itu waktu tak pernah tinggal jemaah ni. Tak pernah tinggal zikirnya. Jemaah di al-waktu dia. Ada kelebihan diberikan Allah pada mereka, orang-orang yang mimman salaka maslakahum. Mudah-mudahan kita hadirin sekalian sampai ke tahap itu. Kalaupun tak sampai ke tahap yang sempurna, pada bidayah saja alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allah beri kita kekuatan untuk sampai ke tahap itu. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.